Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang struktur bumi. Kalau kemarin udah belajar tentang atmosfer, terus tentang litosfer ya. Sekarang belajarnya tentang hidrosfer. Sebelum mulai, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, air. Maka bagian ini disebut hidrosfer. Jadi bahasan kita adalah mengenai daur air dan mitigasi bencana atau penanganan bencana. Penanganan bencana itu bukan cuma pas bencana aja loh ternyata, tapi pada saat sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Kita harus tahu. Nah, karena ini tentang air, kira-kira bencana apa ya tentang air? Yups, pasti. Seperti halnya bencana banjir. Yuk kita lanjut. Nah, ini sebenarnya materi yang kalian udah sering belajar lah ya dari SD, yaitu daur air. Daur air itu ada 4 tahapan. Oke, saya ganti pen dulu. Yang pertama adalah penguapan. Di sini, penguapan itu peristiwa air laut atau air apapun pokoknya yang menghadap ke langit yang kena cahaya matahari pasti akan mengalami penguapan. Di sini tanda panahnya ke atas, ya. Penguapan atau dikenal dengan istilah evaporasi atau evaporasi, yaitu menguapnya air laut menjadi gumpalan awan. Jadi awan itu berisi uap-uap air ya, naik ke atas. Ya, menguap. Bu, bedanya apa sih Bu? Itu ada yang tanda panahnya di atas daun, ada yang tanda panahnya dari laut. Oke, saya jelasin. Jadi sumber air itu bisa didapat dari evaporasi ya. Nah, karena kalau saya tulis itu menghalangi tanda panah. Menguapnya air laut ya, air apapun itu air sungai termasuk menguapnya air yang terdapat pada tumbuhan yang dikenal dengan nama transpirasi di sini. Jadi kalau sumber airnya dari tumbuhan namanya transpirasi atau penguapan pada makhluk hidup ya, pada tumbuhan terutama. Menjadi awan, awan itu mengandung air, awan kemudian akan terbawa oleh angin. Nah, peristiwa pembentukan awan ini disebut dengan pembentukan awan. Ada lagi istilahnya kondensasi. Oke, ini istilah kedua ya. Berarti kalian udah dapat 2 istilah dalam siklus air. Yang pertama evaporasi. Oh iya, sorry, ada 3 ya. Transpirasi, yaitu evaporasi yang berasal dari tumbuhan yang menguap. Kemudian kondensasi. Oke, ngomong-ngomong ya, tumbuhan yang menguap itu bukan kayak kita nguap karena ngantuk gitu, tapi transpirasi ini adalah tertariknya air yang ada di daun-daun tumbuhan itu menguap ke udara, seperti itu. Lanjut ya. Nah, setelah terbentuk awan atau disebut kondensasi, awan akan tertiup oleh angin ke daerah yang bersuhunya rendah atau dingin. Ya, di sini ya, suhunya dingin. Nah, ini digambarinnya seperti gambar kayak salju-salju gitu ya. Maksudnya tuh suhunya dingin, suhunya rendah. Seperti itu. Nah, masuklah dia ke daerah yang bersuhu dingin, kemudian turunlah hujan. Turun hujan atau turun-turunnya rintik hujan ini punya istilah loh. Namanya presipitasi ya. Jadi nama lainnya hujan itu adalah presipitasi. Oke, jadi kamu udah punya istilah lagi, yaitu presipitasi. Turunlah air hujan. Air hujan itu kalau turun kemana sih? Yang pasti diserap dong oleh tanah, ya kan? Sebagai air tanah buat kita makan, buat kita minum, masak, gitu ya, mandi. Dan juga ada air hujan itu yang mengalir lagi ke sungai. Kalau ngalir lagi ke sungai, nanti balik lagi ke laut, kemudian terjadi penguapan lagi ke atas, dan seterusnya. Itu adalah daur air. Terus kalau air yang masuk tanah gimana, Bu? Nah, ini namanya peristiwanya infiltrasi atau menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Ke dalam. Oke, infiltrasi.
yang akan dipakai sama manusia buat kehidupan sehari-hari. Nanti kalau dipakai pasti kan ada limbah. Kalau ada limbah berarti akan balik lagi ke sungai nanti, gitu ya. Itu adalah daur air. Terus kalau air ini tidak digunakan dengan baik, maka akan menyebabkan yang namanya bencana. Contohnya, nih bisa banjir. Kalau banjir datang kita harus gimana? Oke, kita mengenal mitigasi atau penanganan sebelum banjir. Antara lain penyuluhan dikasih tahu ini kemungkinan kita bakal menghadapi musim hujan. Ayo siap-siap. Terus kita harus punya panduannya menghadapi bencana alam. Buat yang sering banjir pasti udah paham ya seperti apa. Meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkenalkan peringatan dini ya seperti kentongan kah atau sirine gitu. Mempersiapkan tempat pengungsian, harus ada masjid atau sekolah mungkin yang bisa buat mengungsi. Membangun pengetahuan masyarakat ya, jadi tolong jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Membersihkan got, membuat tempat sampah, memperkokoh bantaran sungai, memindahkan rumah yang lain dan yang lainnya yang ada di um, pinggiran banjir gitu ya, lokasi banjir. Ini ya, sama membangun tembok penahan di sepanjang sungai atau waduk ya, waduk atau siapa namanya? eh apa sih? Beton gitu lah ya buat tembok. Nah, ini kalau sebelum banjir kita harus siap-siap. Terus kalau saat banjirnya kita harus seperti apa? Yang pertama jangan panik dong. Panik enggak gitu kan. Nah, jangan panik. Utamakan keselamatan diri kita, amankan surat berharga seperti ijazah. Terus barang elektronik semuanya dicabut dari sumber listrik biar aman. Terus kita buat tanggul penahan air depan rumah kita nih, kayak dari karung-karung gitu diisi pasir supaya airnya nggak masuk ke rumah. Evakuasi kita pindah kalau banjirnya parah, kita mendingan pindah ya. Terus mendirikan tenda pengungsian, bantuin para relawan, dan mengusulkan mendirikan pos kesehatan. Barangkali ada bantuan dari pemerintah, gitu ya. Yang terakhir, setelah banjir kita harus apa sih? Yang pasti kita harus bersihin rumah kita, pasti banyak lumpur dan khawatirnya itu ada hewan-hewan yang mengerikan seperti ular, kadal, itu bahaya, biawak, wah bahaya banget ya. Jadi kita harus bersihkan, siram-siram pakai air. Kemudian melakukan pemberantasan sarang nyamuk, pasti banyak air yang bakal mengenang, jadi harus dibersihin. Kita harus kajian pasca bencana supaya nggak terulang lagi, kita harus seperti apa, seperti itu ya. Terus yang keempat, memperbaiki sarana yang rusak, ikut terlibat dalam kaporitisasi sumur gali. Jadi sumur yang tercemar oleh air banjir itu harus segera dibersihkan ya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kaporit seperti itu, atau itu zat kimia yang untuk mengendapkan zat-zat mencemar. Jadi airnya nanti kembali bersih lagi. Seperti kolam renang tuh yang airnya nggak pernah kotor. Nah itu karena memakai zat yang namanya kaporit. Nah gitu aja pelajaran hari ini. Simple bukan? Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.